Saya Rivo Palevi, jurnalis Trans 7 yang sudah bekerja sejak tahun 2013 sampai saat ini. Dan saat ini saya bekerja sebagai wartawan untuk beberapa program di Trans 7, yakni program Indonesiaku dan juga untuk program Makan Receh. Dan memang di program-program itu saya mendapat kesempatan untuk bekerja keliling Jabotabek dan juga keliling Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah keliling di 33 sampai 34 provinsi di seluruh Indonesia. Oke, jadi awalnya memang saya kuliah di pendidikan sosiologi UNJ dan harusnya jadi guru, tapi memang akhirnya membelot ke industri lain karena memang ada kesempatan di situ. Awalnya saya mengikuti sebuah broadcast expo ataupun job fair di bidang televisi dan juga radio, dan memang pada saat itu saya merasa bahwa banyak sekali kesempatan di beberapa media, terutama di media radio dan juga televisi yang meloloskan saya di beberapa kriteria. Dan akhirnya saya melanjutkan itu sebagai karir saya sekarang ini. Dan kebetulan memang Trans 7 merupakan televisi yang paling cepat proses audisi dan juga seleksinya untuk menjadi karyawan, mulai dari psikotes, kemudian tes wawancara, sampai tes untuk on cam, dan juga tes suara. Kemudian sampai saat ini memang dipercaya untuk memegang beberapa program. Ada lebih dari 10.000 jiwa yang hidup dalam bayang-bayang Gunung Rokatenda. Selain itu, masyarakat Paluwe juga mengalami keterbatasan dalam mengakses air bersih sepanjang tahunnya. Seperti apa kehidupan mereka? Kita akan melihat selengkapnya dalam Indonesiaku kali ini. Ya, jadi selama 7 tahun perjalanan ini memang 2 tahun saya di program harian, kemudian 5 tahun di program dokumenter, dan di program harian itu sebenarnya mendapat beberapa event internasional, diantaranya adalah Miss Universe, kemudian konferensi APEC, konferensi Asia Afrika di Bandung, dan beberapa konferensi yang memang melibatkan pemimpin-pemimpin negara di dunia. Dan itu kesempatan yang luar biasa sih, karena sebagai jurnalis kan kita mendapatkan pengalaman yang berbeda setiap harinya, dan pengalaman langka itu tidak didapatkan oleh semua jurnalis gitu. Jadi memang saya merasakan betul bahwa kesempatan-kesempatan ini memang harus digunakan oleh setiap jurnalis yang sudah lolos untuk masuk ke media tertentu untuk membuktikan dirinya bahwa ia juga mampu di beberapa kesempatan yang memang tidak semua orang bisa memiliki gitu. Jadi untuk menjadi jurnalis terutama di Indonesia sebenarnya tidak ada patokan harus dari jurusan mana, kemudian harus merupakan tingkatan apa, tapi memang dibebaskan asalkan memang dia lulusan strata 1 gitu, dari jurusan apapun, dari kampus manapun, dan tidak harus memiliki basic di bidang jurnalistik ataupun media gitu. Jadi di dunia jurnalisme Indonesia, terutama jurnalisme televisi, memang membebaskan kita untuk berkarya dari nol, karena memang masing-masing media biasanya memiliki pelatihan sendiri, kelas-kelasnya sendiri untuk bisa belajar tentang teknis-teknis di dunia jurnalistik gitu. Jadi tidak ada syarat khusus asalkan hanya strata 1 dan juga memang merupakan orang yang mau belajar dari nol gitu, untuk mengikuti semua kelasnya, mengikuti semua challenge yang ada setiap harinya gitu, karena dunia jurnalistik itu memberikan pengalaman yang memang berbeda setiap harinya kepada kita, dan ada yang berat, ada yang ringan, kemudian ada yang sama sekali menurut kita mungkin bukan sebuah pekerjaan ya, karena kadang kita melakukan hal yang menyenangkan, dibayar, kemudian diberikan fasilitas yang banyak sekali gitu, dan di satu sisi juga kita akhirnya bisa melihat sisi-sisi kemanusiaan yang mungkin jauh di bawah kita, kemudian orang-orang yang terpinggirkan gitu. Jadi tantangan dan juga privilege yang didapatkan oleh jurnalis itu banyak banget dan setiap harinya berbeda. Itu sih yang membuat saya tertarik dan juga sangat antusias untuk bekerja di bidang ini, karena selalu membuat saya belajar di atas ataupun di bawah gitu, di bidang apapun. Jadi selama saya bekerja sebagai jurnalis tuh ternyata tidak hanya melakukan hal-hal teknis yang memang diajarkan di kelas, diajarkan di pelatihan-pelatihan itu, tapi juga akhirnya membuat saya memiliki sense yang banyak sekali gitu, untuk lebih peka terhadap orang, untuk lebih empati gitu, untuk bisa nge-approach narasumber, kemudian akhirnya menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi saya lebih merasa bahwa dunia jurnalis ini memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi orang lain, untuk bisa menempatkan diri menjadi orang lain, bersatu bersama masyarakat yang ada, kemudian memposisikan diri menjadi orang yang ada di pihak narasumber gitu. Jadi memang pelajaran-pelajaran di luar kelas itu banyak banget. Itu sih yang saya bilang sangat menarik. Tidak pernah di sini bangun sumur kah gitu? Iya. Tidak pernah. Iya. Apa Sumur tidak ada, bisa? tapi air tidak ada.
Sumur ada tapi tidak ada airnya. Iya. Sudah pernah coba bangun itu ya? Iya. Berarti kalaupun besok-besok dibangun pun juga tidak ada airnya juga ya? Iya. Hanya air tetesan ini ya, tetesan Iya. suling-suling ini. Di kantor saya kebetulan tidak ada pelatihan di awal, jadi semua memang harus bekerja di lapangan selama 1-3 bulan, dan kita mengalami jatuh bangun yang luar biasa, pengalaman yang memang sangat buruk gitu. Kemudian baru kita akhirnya dikumpulkan ke dalam satu kelas. Jadi kelas itu memang membahas, mendiskusikan masalah-masalah yang memang sudah pernah kita alami di lapangan. Berbeda dengan media-media lain, televisi lain yang memang sudah mengadakan pelatihan di awal selama beberapa bulan dengan penulisan, on-cam dan lain-lain, baru diterjunkan ke lapangan gitu. Menurut saya ada untungnya ketika akhirnya kantor saya membiarkan kita semua turun ke lapangan lebih dahulu, karena kita memang tahu betul akhirnya masalah apa yang akan kita hadapin gitu. Itu plusnya sih, apa yang dilakukan oleh media televisi tempat saya bekerja dibandingkan televisi lain gitu. Tapi pada intinya setiap televisi memberikan pelatihan-pelatihan kepada jurnalisnya juga, terutama untuk etika jurnalistik ya, karena itu yang menurut saya saat ini sudah banyak diabaikan oleh jurnalis-jurnalis yang memang sudah berkecimpung cukup lama di dunia ini gitu. Jadi itu yang menurut saya perlu banget dilakukan upgradingnya setiap tahun gitu, karena setiap kelas tentunya akan mudah dilupakan gitu kalau kita tidak mengaplikasikan setiap hari gitu. Tapi yang pasti kelas-kelas itu juga tidak dalam skala yang jelas, apakah itu 1 tahun ada kelas, kemudian 2 tahun ada kelas gitu, tapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Apakah memang ada kuota orang yang memang membutuhkan teknis tertentu, ada kebutuhan yang ada sekelompok orang yang membutuhkan teknis bahasa misalnya, ada yang membutuhkan teknis kamera, itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di media gitu. Kalau di kantor saya memang biasanya kita mengumpulkan jumlah kuota untuk permintaan pelatihan teknis tertentu. Gitu. Oke, jadi statusnya sebenarnya individual kontributor gitu. Jadi kita memang berkarya atas nama pribadi, tapi ada tim yang mendukung, tim besar yang mendukung gitu. Jadi di program saya ini sekarang timnya hanya saya, seorang reporter dan juga seorang kameramen, hanya 2 orang yang ke lapangan. Tapi di balik itu semua ada tim di balik layar yang besar sekali jumlahnya, yaitu terdiri dari editor, associate producer, bahkan executive producer sampai ke pemimpin redaksi gitu. Tapi untuk semua program itu memiliki kebutuhan yang berbeda gitu. Ada yang 3 orang jumlahnya, ada yang 4 orang jumlahnya, tapi masing-masing disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Kalau di program saya sendiri memang kebetulan hanya membutuhkan 2 orang, tapi di balik itu semua membutuhkan masa editing sampai ke jadwal tayang yang begitu ketat dengan seleksi yang berlapis dari banyak orang untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang biasanya akhirnya kemudian diralat, kemudian diprotes orang gitu misalnya ya. Nah itu sih seleksi harian itu yang dilakukan oleh banyak orang di belakang layar gitu. Tapi kalau untuk tim intinya hanya 2 orang. Gitu. Sebenarnya intinya adalah skill komunikasi itu aja gitu. Tidak ada menurut saya yang selain itu, karena komunikasi itu terdiri dari banyak hal yang sangat mendasar. Pertama, kita berbicara, mendengar, menyimak, menulis, dan membaca. Itu pun juga masih banyak skill turunannya gitu. Dan itu sih yang menurut saya penting banget, karena tidak semua pelatihan akhirnya membuat jurnalis-jurnalisnya akhirnya peka dengan kemampuan-kemampuan itu. Tapi di luar 5 kemampuan berbahasa ataupun 5 kemampuan komunikasi itu, tentunya ada pelatihan teknis yang memang jika dibutuhkan akan diselenggarakan gitu. Itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau di kantor saya memang selalu fokus dengan kemampuan berbahasa itu gitu, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tapi skill berbahasa itu terus diperdalam gitu dengan skill turunannya dari membaca, menulis, menyimak, mendengarkan, dan juga berbicara gitu. Ya, etika jurnalistik itu sebenarnya adalah panduan bagaimana seorang jurnalis itu bekerja dan juga melaksanakan tugasnya di lapangan maupun internal di kantor gitu. Misalnya itu ada beberapa pasal, salah satunya adalah bekerja dengan independen tanpa kepentingan, kemudian menyuarakan aspirasi masyarakat, kemudian tidak menerima hadiah, kemudian tidak menerima ajakan-ajakan yang bersifat akhirnya tidak membuat liputan kita menjadi netral, kemudian bekerja dengan otoritas penuh, kemudian bekerja juga dengan tepat waktu,
Jadi memang ada beberapa pasal sih dengan turunan-turunannya masing-masing gitu. Jadi itu ada banyak sekali, tapi etika jurnalistik itu sebenarnya menjadi panduan untuk semua liputan, semua media, kemudian semua jenis platform yang kita lakukan gitu. Kebetulan YouTube itu memang bukan merupakan karya jurnalistik karena memang tidak mengikuti kaidah yang ada. Walaupun ada beberapa akun yang memang menggunakan kaidah jurnalistik untuk menyiarkan tayangannya di YouTube, itu tergantung dari masing-masing akunnya gitu ya. Tapi sekarang ini memang media televisi sedang struggling menghadapi persaingan yang begitu ketat dari YouTube. Kita tahu bahwa 60% mungkin sudah penetrasi ke YouTube sekarang dibandingkan televisi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini memang televisi masih menjadi media yang paling besar yang memberikan dampak ke masyarakat dan juga masih menjadi media siaran yang memang ditonton oleh masyarakat gitu. Karena masyarakat kita tentunya masih banyak yang menengah ke bawah dan masih menggunakan televisi. Namun saat ini memang persaingan itu begitu kentara, di mana media televisi sekarang sudah menayangkan hasil-hasil karyanya juga di YouTube, kemudian menggunakan sumber-sumber video di YouTube ke televisi gitu. Jadi memang YouTube ini merupakan platform yang saat ini harus kita pelajari betul-betul untuk semua media di Indonesia ya, tidak hanya televisi tapi juga radio, podcast, blog dan lain-lain gitu. Dan saat ini untuk YouTube sendiri tentunya memang bekerja sama dengan beberapa televisi di Indonesia gitu untuk membuat sebuah tayangan. Jadi sebenarnya televisi itu kalau kita lihat saat ini bekerja dengan mengikuti rating dan share yang ditentukan oleh tombol di remote-nya masyarakat gitu ya. Kemudian YouTube juga memiliki algoritma yang juga ditentukan oleh penggunanya gitu. Tapi menurut saya algoritma di YouTube lebih jelas, lebih statistiknya lebih akurat dibandingkan televisi gitu ya. Walaupun televisi juga punya media risetnya sendiri. Tapi yang pasti saat ini televisi mulai mengacu kepada kaidah-kaidah penayangan video di YouTube. Misalnya, banyak sekarang liputan-liputan yang akhirnya berubah, kaidah-kaidah jurnalistik itu mulai fleksibel gitu. Kita tidak lagi menggunakan tripod misalnya, karena video YouTube tuh lebih asik ketika semua kamera menggunakan handheld, kemudian lebih ngeroll dan macam-macam gitu ya. Kemudian banyak juga kaidah jurnalistik mengenai cara wawancara yang akhirnya menjadi fleksibel, kita bisa wawancara di mana saja tanpa menggunakan peralatan yang mumpuni seperti media jurnalistik yang lainnya gitu ya. Tapi sekarang menurut saya sayang sekali jika beberapa akun YouTube terutama yang memang akun-akun kunci yang digemari masyarakat akhirnya kembali menayangkan sesuai dengan selera masyarakat yang akhirnya tidak mendikte masyarakat untuk nonton apa, tapi kembali mengikuti masyarakat. Jadi menurut saya nggak ada bedanya nih akhirnya televisi dengan YouTube gitu. Padahal sebagai akun ataupun sebagai pembuat konten, setiap orang ataupun setiap akun itu tuh sebenarnya berhak untuk menentukan masyarakat nonton apa, kemudian berhak mendikte masyarakat dan juga mendidik dengan konten-kontennya gitu. Tapi sayang sekali ternyata sekarang televisi dan YouTube tidak ada bedanya. Jadi ketika orang-orang YouTube mungkin mengkritisi gitu ya, televisi akhirnya banyak konten-konten yang tidak mendidik, kemudian banyak drama dan lain-lain. Ternyata di YouTube itu menjadi 2 atau 3 kali lipat lebih parah dibandingkan di televisi karena penetrasinya terhadap anak muda sangat besar. Kemudian orang-orang Indonesia menurut saya belum menggunakan semua fitur di YouTube dengan baik. Misalkan fitur untuk YouTube for Kids, kemudian penggunaan musik, penggunaan footage dengan baik, itu masih banyak akun-akun di Indonesia yang belum paham soal itu gitu. Jadi bayangkan kalau pengguna dan juga pembuat konten di Indonesia, di YouTube maksud saya, sudah melakukan hal-hal sesuai SOP-nya gitu, saya yakin banget YouTube bisa membuat konten jauh lebih baik daripada televisi sekarang ini gitu ya. Nah, di satu sisi saya juga mengkritisi sebenarnya teman-teman di media televisi dan juga menyayangkan bahwa televisi yang jumlahnya tidak terlalu banyak ini, kenapa tidak bersama-sama kita melakukan kesepakatan untuk mendikte masyarakat harusnya nonton ini, dan ini gitu. Seharusnya ada kesepakatan soal itu gitu. Jadi sayang banget ketika media masing-masing menentukan mereka maunya nayangin ini, dan semuanya sesuai dengan kemauan masyarakat. Mungkin teman-teman sekarang bisa lihat ya, televisi akan lebih banyaknya konten apa gitu.
dan selalu mengikuti tren, bukannya membuat tren gitu. Itu yang saya sayangkan sih. Sebenarnya dalam karir apapun ya, kita harus melakukan riset lebih dalam lagi sebenarnya menurut saya. Karena setiap pekerjaan tentunya ada plus minusnya, yang biasanya kita tahu nih plus-plusnya aja gitu. Jadi biasanya ketika saya bertemu dengan orang kemudian membicarakan tentang job desk saya selalu kasih tahu apa sih yang buruk-buruk yang bisa dialami dari menjadi jurnalis ini gitu. Pertama, yang resiko buruk menjadi jurnalis adalah dia bisa mendapatkan intimidasi dari narasumber yang tidak suka dengan hasil liputannya. Kemudian kedua, dia bisa mendapatkan ancaman serius sampai pembunuhan dan resiko kecelakaan yang berat gitu ya di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah adanya pihak-pihak yang mungkin pihak-pihak yang akhirnya mempergunakan pekerjaan menjadi jurnalis ini untuk menyuarakan kepentingannya. Kemudian selanjutnya adalah resiko kecelakaan dari perjalanan yang kita lakukan. Misalnya nih, saya ke daerah-daerah terpencil di program saya untuk dokumenter gitu, melalui akses yang begitu berat, tentu resikonya besar sekali gitu. Resikonya mulai dari sakit sampai kecelakaan sampai meninggal dunia gitu. Kemudian resiko intimidasi dari perusahaan tambang, perusahaan kelapa sawit yang mungkin terganggu dengan hasil liputan kita gitu. Kemudian berikutnya adalah ketika kita melakukan konfirmasi ke pemerintah setempat mengenai program apa yang sudah mereka lakukan untuk masyarakat, tentunya ada tekanan dari mereka gitu. Mereka yang biasanya hanya mau diberitakan baik gitu, mungkin tidak suka dengan hal-hal itu gitu. Namun tidak semuanya tentu ya, karena pemerintah juga banyak sekarang yang justru ingin diliput karena memang mereka pengen tahu kekurangannya apa gitu. Tapi resiko-resiko itu sih yang menurut saya paling genting yang bisa dialami oleh seorang jurnalis. Tapi di balik itu, kalau saya sendiri sering banget mendapatkan privilege untuk bisa masuk ke konferensi-konferensi di mana ada pemimpin-pemimpin dunia, bisa foto bareng mereka, bisa ketemu Obama, bisa salaman langsung gitu kan. Banyak banget pekerjaan yang menyenangkan di balik dunia jurnalis gitu. Misalkan kita bisa mencicipi makanan terbaru, bisa mendapatkan tiket konser gratis gitu ya, bisa bertemu dengan idola kita gitu dengan sangat mudahnya gitu. Kemudian bisa dianggap menjadi orang yang lebih penting dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain karena akses untuk menjadi jurnalis ini memiliki akses untuk kemana saja. Kamu bisa ke dapurnya presiden, kamu bisa ke rumahnya menteri gitu, kamu bisa ke nonton konser bareng pengusaha siapa gitu kan. Itu privilege yang menurut saya tidak mungkin didapatkan oleh pekerjaan lain gitu. Nah, di luar plus dan minusnya juga, saya merasa bahwa pekerjaan menjadi jurnalis ini memiliki kontribusi besar buat masyarakat. Jadi pekerjaan saya tuh bukan sekedar saya dan kantor gitu, bukan saya dan klien gitu, tapi saya dan juga masyarakat. Karena 5 menit tayangan liputan saya tuh ditonton oleh jutaan orang, kemudian melihat respon mereka begitu besar, baik suka ataupun tidak suka gitu ya. Dan juga ada orang-orang yang akhirnya hidupnya berubah karena liputan saya itu, entah menjadi lebih buruk ataupun lebih baik gitu. Tapi yang pasti kontribusinya buat negara ini besar banget gitu, karena kita diberikan kesempatan 5 menit aja untuk bisa mendikte masyarakat nih, untuk bisa mendidik masyarakat untuk ngapain sekarang ini gitu. Itu sih. Oke, buat teman-teman yang mau menjadi jurnalis, tentunya kita harus menjadi pribadi yang mau belajar dari nol, mau belajar menjadi apa saja, mau belajar dari mana saja, karena setiap harinya jurnalis memberikan pengalaman yang berbeda dari banyak sekali sumber, dari banyak sekali orang gitu. Dan menjadi jurnalis tentunya memberikan kita banyak kesempatan untuk belajar menjadi personal-personal yang berbeda, menjadi pekerjaan-pekerjaan di bidang yang berbeda, dan tentunya menjadi jurnalis memberikan kamu kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bisa berkontribusi buat masyarakat sekitar.